Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan berbagi sedikit khususnya pada mahasiswa yang telah melakukan penelitian di lapangan dengan cara membagikan kuesioner ataupun angket kepada responden. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skripsi yaitu dengan cara pengolahan data. Dengan mempunyai data yang valid, berarti kita harus bisa mengujinya lewat program SPSS ini sendiri. Di sini saya mempunyai SPSS versi 25. Saya di sini akan melakukan yang namanya uji validitas hasil daripada penelitian yang telah teman-teman lakukan. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke dataset. Setelah dataset, ada data view, ada variable view. Untuk variable view di sini kita menamainya sesuai dengan variabel yang kita punya. Di sini saya mempunyai 14 jumlah pertanyaan untuk 22 responden. Ini untuk variabel dependent. Untuk kolom-kolom yang ada di sini saya hanya merubahnya di kolom desimal. Saya rubah ke angka 0 semua. Yang lainnya biar tetap begitu. Apabila ini sudah selesai semua, kita masuk ke data view. Ini merupakan tampilan dari data view seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian format recap hasil penelitian yang telah kita punya. Kita blok semua sampai dengan total, sampai dengan jumlah responden sesuai dengan variabel itu sendiri. Lalu kita kopikan. Kita masuk ke SPSS nya, kita paste di bagian yang paling atas yaitu 1. Apabila sudah seperti ini, kita masuk ke bagian kolom yang ada di atas yaitu analyze. Dari analyze kita masuk ke correlate, bivariate. Setelah ini lalu kita blok semua dan pindahkan dari kolom 1 ke kolom 2. Setelah itu ini biarkan tercentang lalu kita klik OK. Ini merupakan tampilan dari hasil uji validitas yang kita lakukan. Nah, kita cek apakah ini untuk kolom pertama R hitung dan kolom kedua R tabel dan kolom ketiga yaitu untuk jumlah responden yang kita punya. Dikatakan instrumen itu valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Setelah ini dikatakan valid, kita lalu lakukan yang namanya uji reliabilitas. Di dalam uji reliabilitas kita masuk ke scale reliability analysis. Ini seperti biasa kita blok semua, tapi untuk total kita tidak dimasukkan karena yang namanya uji reliability hanya untuk jumlah item-item pertanyaan yang kita punya. Sedangkan untuk total ini untuk menghubungkan antara variabel 1 dengan variabel yang kedua.
Untuk total kita kembalikan ke kolom yang pertama, lalu kita klik OK. Ini merupakan tampilan daripada uji reliability. Di sini ada yang namanya kolom cache processing summary. Untuk 22 ini jumlah responden kita masukkan semua dengan total 100%. Untuk reliability statistics kita perlu kita ketahui, kita lihat nilai Chrombat alpha. Untuk nilai tersebut bisa reliable apabila nilai tersebut lebih besar lebih dari 60%. Nilai yang saya dapat yaitu 884, berarti pertanyaan yang saya punya yaitu reliable. Kebetulan saya melakukan uji validitas dengan dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Untuk variabel independent saya namanya yaitu Y1 sampai dengan Y seterusnya sampai dengan total. Ini sama dalam pengerjaannya, entah itu variabel 1 atau variabel 2 dalam melakukan uji validitas, melakukannya yaitu sama seperti yang sesuai tadi saya tutorialkan ya. Seperti yang tadi, saya tidak mengubah kolom-kolom yang lainnya. Saya mengubah hanya dari bentuk desimalnya saja ke angka 0. Apabila sudah selesai, kita masuk ke data view. Ini merupakan tampilan seperti yang tadi, yaitu data view. Lalu kita masuk ke rekapan hasil penelitian yang kita punya. Kita blok semua dari jumlah pertanyaan sampai dengan total, sampai ke bawah jumlah responden yang kita punya. Setelah terblok semua, lalu kita copy, kita paste di bagian variable independent, yaitu di Y1. Scroll ke atas, lalu kita pastekan. Setelah itu kita masuk ke analyze, correlate, bivariate, dan data yang tadi kita reset. Kita masukkan data yang terbaru untuk variabel independent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tampilannya seperti variabel yang independen. Ini merupakan tampilan-tampilan daripada uji validitas yang sudah saya lakukan. Seperti biasa kita mengeceknya apakah nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya atau tidak. Bisa dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Kebetulan untuk instrumen saya dalam pengujian validitas ini sudah valid semua. Lalu kita lakukan yang namanya uji reliability.
kita masuk lagi ke analyze, lalu kita masuk ke scale, bivariate, di set data yang tadi kita masukkan data yang terbaru. Untuk uji reliabilitas kita hanya gunakannya yaitu instrumen pertanyaan yang kita punya. Untuk total kita tidak diuji ya. Checklist, lalu kita continue, klik OK. Nah, di sini saya mempunyai 71 responden, kita masukkan semua, totalnya 100%. Berarti 71 responden itu mengisi instrumen yang saya punya semua. Kita lihat di reliability static. Kita lihat nilai combat alpha. Apakah nilainya lebih dari 60% ataupun tidak. Kebetulan untuk nilai yang saya punya yaitu lebih dari 60%. Teman-teman, semoga jelas videonya bermanfaat. Terima kasih.